Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan saya Agus Abdullah Jamil, calon guru PKK angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh Bapak Syed Sukandi. Beliau adalah guru mata pelajaran PS di SMP Negeri 2 Cikalong Kulon. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam, halo. Gimana, sehat? Alhamdulillah baik. Hari ini kita adakan percakapan pra observasi sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Atau sebelumnya saya melakukan proses supervisi di kelas. Baik. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan, dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik nanti. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, yaitu berkaitan dengan tujuan, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Baik, berdasarkan rencana pembelajaran yang saya sudah tuliskan di modul aja, yaitu peserta didik dapat menerangkan kehidupan masyarakat pada masa praksara. Terus bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak lakukan observasi? Baik, mungkin untuk area pengembangannya saya menggunakan dua, yaitu yang pertama di pengetahuan dan keterampilan. Di pengetahuan itu sendiri, murid mengetahui pengertian kehidupan masyarakat pada masa praksara. Kemudian untuk keterampilannya, murid mengetahui cara bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya di masa praksara. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah aspek pengetahuan, Betul. dan aspek keterampilan pada murid. Betul. Nah, saya ingin mendengarkan bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas, mungkin dari sisi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajaran. Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan menggunakan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan peserta didik dan keaktifan muridnya. Begitu Pak, dan untuk model pembelajaran yang saya akan gunakan yaitu menggunakan model discovery learning. Nah, untuk metodenya saya menggunakan metode diskusi. Baik Pak ya. Jadi rencana yang akan Bapak terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan metode pembelajaran discovery learning, dan metodenya diskusi ya Pak ya. Betul. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di dalam kelas? Baik, untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan nanti di dalam kelas, yang pertama saya nanti menggunakan LKPD, kemudian saya menggunakan PowerPoint, dan mungkin yang paling penting saya akan menggunakan laptop. Baik Pak ya. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa ini ya? Kelas berapa dan juga di jam berapa? Baik Pak, kebetulan saya untuk jadwalnya itu adalah hari Kamis, jam pertama di kelas 7B Pak. Ya. Baik, di hari Kamis jam pertama di kelas 7B. Insya Allah saya akan datang ke kelas Bapak, saya akan melakukan supervisi kelas, akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah, nanti setelah melakukan pembelajaran di dalam kelas, nanti kita akan adakan percakapan yang terakhir Pak ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Sebelumnya kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kali ini? Baik, yang saya dapatkan dari percakapan hari ini yaitu saya mungkin
mendapatkan tentang gambaran media apa yang akan saya gunakan nanti pada saat observasi. Nah, itu sudah saya persiapkan mungkin dari sekarang ya, dan memiliki gambaran tentang pembelajaran yang akan saya lakukan nanti. Terima kasih Pak Asep Sukandi atas waktunya sudah berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi. Sampai ketemu di kegiatan observasi di kelas pada hari Kamis ya. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi di kegiatan pasca observasi. Baik Pak. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan aktivitas kita dan menjalankan kewajiban kita. Kewajiban kita salah satunya adalah menuntut ilmu dengan cara kalian datang ke sekolah untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita cari, nanti ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri, terutama bagi semua orang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai kepada pembelajarannya, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran ini dengan membacakan doa ya. Perhatian, Siap. 2 kali perhatian. Siap. Sebelum belajar, mari kita baca doa di dalam hati. Mulai. Baca doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk mempersingkat waktunya sebelum kita mulai kepada pembahasan materinya, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Baik, siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Siapa? Siti Aisyah. Kenapa? Sakit. Baik, siapa lagi yang tidak hadir hari ini? Siapa? Tria. Oke, kenapa Tria? Apa? Oh, tanpa keterangan berarti ya. Udah? Cuma 2 orang yang tidak hadir pada hari ini? Oke, mudah-mudahan untuk teman kita yang bernama Siti Aisyah yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Kemudian bagi Tria, teman kita, ini diingatkan ya, bagi yang tidak sekolah atau sakit atau izin itu harus ada surat keterangan. Nah, paham ya? Anak-anakku sekalian, kelas 7B yang sangat Bapak banggakan, untuk pertemuan hari ini insya Allah Bapak akan membahas materi tentang aktivitas manusia zaman pra-aksara ya. Nah, sebelum Bapak membahas kepada materinya, Bapak di sini akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Aktivitas manusia zaman pra-aksara, kemudian tujuan pembelajarannya. Nanti setelah pembelajaran ini selesai, peserta didik diharapkan mampu atau dapat menerangkan aktivitas kehidupan manusia pada zaman pra-aksara. Baik, sebelum Bapak melanjutkan kepada materinya tentang aktivitas manusia zaman pra-aksara, ada nggak di antara kalian kira-kira yang tahu apa sih yang dimaksud dengan manusia pra-aksara itu? Oke, siapa namanya? Riva. Oke, menurut Riva, apa sih yang dimaksud dengan manusia pra-aksara itu? Manusia yang belum mengetahui aksara dan tulisan. Oke, manusia belum mengenal aksara dan tulisan. Berikan tepuk tangan untuk Riva. Bagus ya. Ada lagi yang lain yang mau mengungkapkan tentang pengertian tentang manusia pra-aksara? Ada lagi?
Semuanya setuju bahwa manusia praaksara itu manusia yang belum mengenal tulisan? Setuju. Oke, berarti bahwa pengertian dari manusia praaksara itu kalian sudah memahami semuanya sesuai apa yang sudah diungkapkan oleh teman kalian, yaitu manusia di mana belum mengenal tulisan atau aksara. Baik. Nah, untuk selanjutnya di sini Bapak akan memberikan gambaran tentang aktivitas manusia pada zaman praaksara. Bapak di sini akan menayangkan materinya melalui video YouTube. Tolong kalian sebelum Bapak menayangkan materinya, silahkan kalian buat dulu kelompoknya. Sudah ada kelompoknya? Sudah. Oke, sudah ada. Silakan Anda kalian gabungkan dulu mejanya dengan masing-masing kelompoknya. Silakan untuk dikelompokkan dulu ya. Mejanya bisa digabungkan, kursinya ditarik keluar sesuai dengan kelompoknya. Silakan. Sebelum kita membahas kepada materinya, sebelum kalian menyimak materinya, silakan kalian dibuka terlebih dahulu buku paketnya halaman 87. Silakan dibuka buku paket IPS-nya halaman 87. Sebelum kalian menyimak materinya, coba semuanya berdiri terlebih dahulu. Kita ice breaking dulu ya. Melatih konsentrasi pemikiran kita. Oke, silakan semuanya berdiri dulu. Aturan mainnya gini ya. Silakan berdiri ya. Oke, aturan mainnya ketika Bapak bilang pagi, tepuknya 1 kali. Ketika Bapak bilang siang, tepuknya 2 kali. Ketika Bapak bilang malam, tepuknya 3 kali. Bisa ya? Oke, coba kita tes dulu. Pagi, siang, malam. Oke, bisa ya? Oke, konsentrasi, siap. Malam, pagi, konsentrasi, ya. Ulangi ya, siap. Semuanya konsentrasi. Pagi, malam, siang, pagi, malam, pagi. Oke, berikan tepuk tangan untuk teman-teman. Ya, biar melatih konsentrasi kita lebih fokus pada materi. Baik, sekarang Bapak akan menampilkan materinya melalui video YouTube. Silahkan kalian simak dengan baik, jangan ada yang ngobrol ya. Dengarkan, perhatikan dengan baik. Karena nanti setelah menyimak materinya akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Maka dari itu, simak materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di History and General. Manusia mengalami serangkaian proses dan perjalanan untuk menemukan penemuan baru yang menunjang terciptanya peradaban modern. Zaman di mana tulisan belum ditemukan dan zaman praaksara sendiri memiliki berbagai corak sebagai alat perjalanan. Corak kehidupan masyarakat praaksara diawali dengan masa guru dan perahu. Masa ini terjadi sekitar 600.000 tahun yang lalu. Silahkan sekarang kalian masing-masing ketua kelompoknya untuk mengambil tugasnya ke depan. Jadi perwakilan dari masing-masing kelompoknya satu saja. Ini kan ada 5 kelompoknya, masing-masing kelompok pasti ada ketuanya, ketua kelompoknya. Silahkan untuk mengambil tugasnya ya. Bapak tidak akan berikan. Bapak hanya ingin menyimpannya di sini tertutup ya, supaya nanti tugasnya surprise, tidak diketahui dulu. Jadi silakan 5 kelompoknya mengambil, satu kelompoknya satu masing-masing. Satu orang dulu. Mau kelompok mana dulu? Silakan ambil kelompok 1.
ambil ya, satu aja. Oke, langsung bawa. Oke, lanjut kelompok 2. Selanjutnya. Baik. Terus 2 kelompok lagi. Oke. Satu lagi. Silakan ambil. Oke. Masing-masing kelompoknya sudah mengambil tugasnya ya. Nah, tolong kalian perhatikan terlebih dahulu sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya. Perhatikan di sana ada kelompok. Kelompok itu boleh kalian dikasih dengan nomor atau kalian mengasih kelompoknya dengan nama. Nama kelompoknya silakan atau menggunakan nomor misalkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ataupun kalian mau memberikan nama kelompoknya itu dengan nama-nama hewan, kelompok gajah misalkan, ataupun mau memberikan nama kelompok itu nama buah-buahan, manggis, bintang tapi manis misalkan. Itu silakan ya. Nah, setelah memberikan nama kelompoknya, jangan lupa nama-nama anggota kelompoknya di sana kalian tulis ya, nama-nama teman kalian yang ada dalam satu kelompoknya jangan lupa ditulis. Nah, untuk petunjuk pengertian LKPD-nya kalian perhatikan ya. Dan di sini tidak ada soal yang sama, semuanya beda soalnya ya. Nah, tapi pertanyaan yang sama. Yang pertama, kalian di sana harus menyebutkan sesuai pada masanya. Tadi kan masanya itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama ada masa berburu tingkat sederhana. Nah, di masa berburu tingkat sederhana, kalian tuliskan sistem sosialnya pada masa itu seperti apa, sistem ekonominya seperti apa, dan sistem kebudayaannya seperti apa. Itu dari kelompok 1 sampai kelompok 5 sama tentang sosial, ekonomi, dan budaya. Sudah siap untuk mengerjakannya? Siap. Silakan. Selamat mengerjakan. Kalau tidak ada yang dimengerti atau yang tidak kalian pahami, boleh bertanya sama Bapak ya. Siap ya? Oke, silakan. Dimulai. Sudah dikasih itunya pakai nomor aja ya. Oke, silakan langsung ditulis semuanya nama-nama kelompoknya. Gunakan dari internet ya. Sudah ditulis ya. Kelompoknya boleh pakai itu jangan lupa itunya ditulis sama namanya ya. Akan isi dulu yang sudah, setelah itu kasih nama-nama bisa ya. Mana ini? Ayo ikut di sini. Bareng-bareng. Jangan masing-masing. Silakan. Bisa kalian gunakan internet ya. Sana di bawahnya Bapak sudah sediakan nomor-nomornya untuk langsung bisa kalian jawab ya. Silakan. Bisa nggak apa-apa pakai aja. Di atas saja di bawah ya. Ini pakai aja ya. Banyak 2 orang ya. Oke, sip, good. Mudah-mudahan ya. Bagaimana? Sudah selesai mengerjakannya? Karena sudah selesai mengerjakannya, silahkan perwakilan dari masing-masing kelompoknya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi terkait materi yang sudah tadi Bapak sampaikan, materi yang sudah tadi kalian simak ya. Nah, sekarang kalian tinggal mempresentasikan ke depan hasil pekerjaannya dari menyimak materi yang sudah tadi Bapak tayangkan. Silakan, mau kelompok mana dulu? Mau berurutan? Oke, silakan ke depan. Boleh gitu ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
menyimak dengan baik presentasi dari kelompok pertama ya. Perhatikan dengan baik. Silakan dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Resmari Manusia, perwakilan dari kelompok. Oke. Saya akan membacakan hasil diskusi dari tadi materi yang kelompok saya bilang. Oke. Menurut kelompok saya, kehidupan sosial pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tindak lanjut, yaitu hidup di gua-gua, tepi sungai, atau di sekitar pantai. Pada hidupnya masih berpindah-pindah atau sering disebut juga nomaden. Menetap atau sekedar. Kemudian hidup dalam kelompok-kelompok kecil dan terdapat berbagai tugas. Yang kedua, Tolong diperhatikan ya. menurut kelompok saya, kehidupan ekonomi manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tindak lanjut adalah bergantung pada alam. Mereka akan tetap tinggal di wilayah tersebut selama persediaan bahan makanan masih cukup. Ketika mereka telah menghabiskan sumber makanan, maka mereka akan berpindah dan mencari tempat lain yang kaya akan makanannya. Yang ketiga, menurut kelompok saya, budaya yang dilakukan oleh manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tindak lanjut, yaitu gambar tangan pada dinding gua. Selain gambar atau jeplangan, lukisan yang dibuat biasanya menggambarkan pengalaman sehari-hari, sebuah perjuangan, harapan, atau kepercayaan. Sekian dari kelompok saya. Mohon maaf bila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itu silakan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Langsung ke depan. Ini dari kelompok 3. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi ya. Oke, berikutnya kelompok mana? Mau mempresentasikan, silakan. Depan. Berikutnya sampai rapi. Silakan. Nah, silakan kesana. Masing-masing kelompoknya sudah mempresentasikan satu yang sudah menjelaskan tentang bercocok tanam sederhana, bercocok tanam lanjutan, kemudian berikutnya masa bercocok tanam, yang terakhir adalah bagusan masa perundagian. Baik. Sebelum Bapak memberikan kesimpulan, Bapak akan merefleksi dulu. Oke, dari pembelajaran kita dari mulai awal sampai mau memasuki terakhir, bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini? Apakah menyenangkan, apakah membosankan, atau menjenuhkan? Cung yang kira-kira pembelajaran kita hari ini sangat menyenangkan, boleh angkat tangannya. Lihat dari depan ya. 1, 2, 3, 100%. 99% bahwa pembelajaran kita hari ini menurut kalian sangat menyenangkan. Jadi tidak menyenangkan, tidak dulu. Berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan tentang kesimpulan materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini. Ini untuk kesimpulannya, tolong perhatikan bahwa zaman praksara yaitu masa manusia belum mengenal dan adanya tulisan,
pada zaman itu manusia masih bertempat tinggal belum menetap, kemudian menjadikan dua pinggir sungai sebagai tempat tinggal sementaranya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara memanfaatkan alam sebagai sumber kehidupan. Itu kesimpulan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Baik anak-anak, mungkin untuk pertemuan hari ini materi pers tentang manusia pada zaman praaksara Bapak cukupkan dulu sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya minggu berikutnya kita akan membahas tentang materi asal usul leluhur bangsa Indonesia. Jadi materi minggu depan adalah asal usul leluhur bangsa Indonesia. Sekali lagi untuk pertemuan hari ini karena waktunya sudah habis, Bapak cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran kalian semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini. Tapi doanya silakan. Perhatian, siap. Kembali perhatian, siap. Sebelum mengakhiri pelajaran IPS, mari kita baca doa di dalam hati. Baca doa di dalam hati. Mulai. Baca doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada percakapan pasca observasi calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur. Saya masih ditemani Pak Asep Sukandi sebagai guru yang telah diobservasi kegiatan supervisi akademik, dan saya juga ditemani oleh ibu pendamping praktik saya, Ibu Nida Wulandari. Assalamualaikum. Sehat Bu? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Asep ini kebetulan yang diobservasi kemana oleh saya. Baik, saya mulai saja Bu ya. Percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Bapak terkait dengan jalannya observasi kelas yang telah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi tentang sejauh mana pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya observasi yang sudah berlangsung? Baik, terima kasih. Pertanyaannya, untuk keberlangsungan observasi yang sudah saya lakukan, pertama mungkin saya sedikit grogi Bu, karena belum terbiasa dengan adanya kamera, mungkin gitu Bu ya. Tapi walaupun pertamanya sempat grogi, tapi alhamdulillah kemarin observasinya berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Mas ya. Kemudian bisa diceritakan kembali area pengembangan yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas. Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas. Oke, baik. Untuk tahapan langkah-langkahnya, mungkin yang pertama saya sebelum observasi menyiapkan dulu perangkat pembelajarannya atau modul ajarnya. Untuk area pengembangannya yaitu saya mengambil pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan itu sendiri, jadi mengetahui tentang kehidupan manusia pada zaman praaksara. Kemudian untuk keterampilannya kemarin itu mengambil bahwa keterampilan
memenuhi kehidupan pada zaman manusia praksara gitu Pak. Baik Pak, jadi area pengembangan yaitu pengetahuan dan keterampilan. Iya. Nah, menurut Bapak, area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau bagaimana? Untuk observasi yang sudah saya lakukan kemarin, alhamdulillah berjalan dengan baik. Namun ada beberapa kekurangan mungkin dari yang observasi kemarin gitu Pak. Iya. Baik, sudah dilakukan dengan baik, sudah berjalan sesuai dengan, walaupun masih ada sedikit kurang-kurang. Iya, Pak ya. Menurut Bapak, apa kekurangan atau kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran dalam kelas? Baik, mungkin kekurangan atau kendala yang saya alami pada melakukan observasi kemarin, ini mungkin banyak terjadi juga Pak ya pada guru-guru yang lain, rekan-rekan guru yang lain, bahwa dalam pembelajaran siswa itu masih ada dalam mengerjakan diskusi atau kelompoknya, masih ada siswa beberapa yang tidak aktif gitu untuk bekerja dalam diskusi kelompoknya gitu Pak. Jadi ada beberapa murid yang mungkin tidak ingin terlibat, Iya, ya, betul Pak. kurang aktif, Iya, betul. oh, mungkin hanya mengandalkan teman. Betul. Seperti itu Pak ya. Iya. Kira-kira hal itu bisa terjadi Pak ya, kenapa mereka kurang aktif, mengapa mereka tidak mau terlibat dalam kegiatan atau dalam diskusi misalnya? Baik, mungkin salah satu penyebabnya tidak aktif dalam diskusi itu karena mungkin saya kemarin membagi kelompok itu, kelompoknya terlalu banyak gitu Pak ya, anggotanya kemarin dalam satu kelompok itu 8 sampai 9 orang untuk anggota kelompoknya. Jadi mungkin dalam berdiskusinya masih ada beberapa siswa yang mengandalkan temannya yang lain. Kemudian kedepannya saya akan melakukan pendekatan mungkin ya sesuai dengan minat anak. Misalnya saya akan membagikan kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Kemudian ada yang gaya belajarnya mungkin nanti ada yang visual, auditori, dan kemudian kinestetik mungkin ya. Sehingga anak akan lebih nyaman dalam diskusinya, dalam belajarnya. Jadi saya akan menyesuaikan dengan kenyamanan murid tersebut. Mungkin untuk melakukan pertanyaan kepada murid tersebut agar menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelasnya. Mungkin seperti itu Pak. Jadi itu rencana ke depan ya Pak ya. Saat ini proses pembelajaran ke depan Bapak akan menyesuaikan dengan kenyamanan Pak ya. Mereka dengan menggunakan gaya belajar masing-masing ya. Iya. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, kemudian auditori atau kinestetik, seperti itu ya Pak ya. Iya, betul. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dapat terwujud dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik, dan saya tunggu cerita-cerita Bapak nanti ya. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan rencana pembelajaran yang akan rencanakan yang sudah Bapak tadi seperti itu ya. Mungkin rencananya insya Allah saya akan secepatnya mungkin memperbaiki gaya belajar untuk ke depannya Pak. Begitu. Luar biasa Pak. Baik Pak, saya ucapkan terima kasih ya. Tapi mungkin dari pembicaraan kita kali ini kira-kira kesimpulannya apa Bapak? Baik, mungkin dari kesimpulan pembicaraan kita kali ini salah satunya mungkin untuk lebih memberikan kenyamanan kepada peserta didik untuk dalam gaya belajarnya. Kemudian juga kesimpulannya bisa saya ambil bahwa untuk membuat kelompok itu mungkin tidak usah terlalu banyak supaya bisa anak-anak itu semuanya ikut aktif gitu Pak ya. Lebih efektif lagi. Kemudian saya nanti ke depannya mungkin bisa memberikan atau mengarahkan kelompoknya itu sesuai dengan kemampuan peserta didik masing-masing gitu mungkin Pak ya. Luar biasa Pak. Baik Pak, saya ucapkan terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu pengajar Ibu Leda untuk memberikan umpan balik ya Bu ya, sedikit terkait dengan jalannya percakapan saya dengan Pak Asep, yaitu percakapan pasca observasi. Terima kasih atas kesempatannya. Secara garis besar, di dalam percakapan ini
kan ada polanya kita. Iya. Semua sudah terlewati gitu di tahap kita. Ya untuk penyempurnaan memang butuh latihan lagi ya. Betul. Gitu. Iya, betul. Itu saja mungkin karena masih memang baru-baru pertama kali apalagi gitu betul, ya. iya, Sehingga betul. pasti masih ada hal-hal yang kurang gitu. Betul. Hanya saja ya terus saja belajar seperti itu. Terima kasih Ibu atas masukannya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas umpan balik dan tanggapan terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini ya. Alhamdulillah akhirnya rangkaian kegiatan Sport Visi Academy sudah selesai. Yang dimulai dari kegiatan percakapan pra observasi, kemudian observasi kelas, dan yang terakhir hari ini yaitu percakapan pasca observasi. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nida sebagai pengajar praktik saya, dan Pak Asep Sukandi. Asep, terima kasih sudah membantu saya, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.